Kalau untuk proses belajar mengajar memang di dunia sekolah dan di dunia pendidikan atas memang jauh berbeda ya. Eh, an- Mungkin mahasiswa harus diajarkan lebih mandiri dan lebih kreatif gitu. Mungkin kalau aku boleh kasih saran untuk FMIPA UGM, aku sih cukup setuju dengan banyaknya praktikum. Mungkin bahkan bisa lebih gitu. Dan naikin SKS-nya. Pastinya naikin SKS-nya karena sayang banget satu SKS tapi bebannya berat banget. Gitu. Dan mungkin lebih banyak sharing session dengan alumni juga ya, karena eh, ketika aku kuliah mungkin di kimia UGM kurang ada sem- jadi memang aku eh, kurang tahu kira-kira lapangan pekerjaan apa sih yang ada untuk di FMIPA UGM. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang GR Sadono, di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu Kak Yosefin Putri Onika, pengajar bisnis BINUS International School. Beliau menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM, kemudian mengawali karir sebagai asisten laboratorium di FMIPA UGM, pernah menjadi sales assistant industri Europe Continents, pernah menjadi asisten laboratorium di Raffles Christian School, dan saat ini menjadi pengajar di BINUS International School. Tentunya sangat luar biasa sekali, tapi sebelum kita ulik mungkin masa lalu dari Kak Yosefin ya, saya ingin bertanya dulu bagaimana kabarnya Kak Yosefin? Baik, puji Tuhan baik. Baru pulang kerja jadi ya untung masih sempat tadi ke sini. Oke, ya. Baik, mungkin kita langsung masuk aja karena ini kan kita akan membahas mengenai FMIPA UGM ya, Kak Yosefin. Nah itu mungkin bisa diceritakan nih, Kak, bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM seperti itu. Monggo. Oke, jadi pertama kali pilih FMIPA UGM, awalnya sih pilih universitas ya. UGM salah satu universitas tiga terbaik gitu. Jadi aku dulu pilih IPB, pilih UI, dan pilih UGM. Kebetulan jurusannya kimia yang terbaik ada di UGM. Waktu angkatan saya menurut QS ranking itu UGM itu ada di posisi nomor satu kimianya ya untuk jurusan kimia gitu. Dan untuk kimia sendiri karena memang suka dari sejak SMA, jadi pilih kimia dan pilih UGM. Iya, kemudian kalau soal eh, pada saat pertama kali masuk, FMIPA UGM itu apakah sesuai ekspektasi sih? Atau apakah ada hal-hal menarik yang mungkin Kak Yosefin dulu nggak terbiasa? Ada nggak? Justru di luar ekspektasi, ternyata aku di sana ketemu banyak orang-orang pintar. Kirain dulu ya, oh mungkin nggak sebegininya gitu. Ternyata ketemu di sana, oh teman-temanku, wah pinter-pinter banget sih. Justru dulu semester satu tuh agak shock karena selain IP yang nggak bagus-bagus amat waktu itu, karena lumayan shock sama cara belajarnya, kultur belajarnya, sama teman-temannya juga, sama semua culture, termasuk culture dari Jogjanya sendiri gitu. Karena dulu dari Jakarta kan, dan teman-teman di sana variatif dari berbagai macam daerah gitu. Baik, baik, oke. Eh, Maaf Kak Yosefin, ini waktu itu tahun berapa sih waktu itu Masuk pertama kali itu tahun masuk? 2011. 2011. 2011. Oke, iya iya. Berarti sudah
Mungkin 13 lebih dari tahun lalu. ya 13 tahun lalu. Semoga masih ada yang inget-inget ya. Karena sebenarnya pertanyaan selanjutnya lebih ke itu sih, Kak Yusefin. Dulu sistem pembelajarannya tuh seperti apa? Saya yakin kalau tahun 2013 itu udah masuk ke sedikit modern sih. Tapi kan tadi Kak Yusefin menyentuh dikit soal cara belajar seperti itu ya. Pada saat itu FMIPA UGM itu atau mungkin lebih ke Kak Yosefinnya sendiri, pada saat itu belajarnya lebih ke friend group atau lebih baik di perpustakaan atau bagaimana sih Kak situasinya pada Oh, saat itu? waktu semester pertama karena memang masih adaptasi dari SMA, waktu kita SMA mungkin kita lebih disuapi ya sama guru, dengan katanya disuapi sama guru. Oh, guru bilang A, oke kita lakuin A. Nah, ketika di universitas ternyata itu nggak berlaku lagi gitu. Ketika guru kasih tahu A, ternyata jawabannya B dan C. Jadi waktu semester satu tuh agak kaget dengan soal-soal ujian. Oh kok kayaknya aku nggak pernah lihat ini ya waktu kita belajar gitu di kelas. Ternyata memang sistem pembelajarannya lebih ke arah discovery learning. Ya memang kita mahasiswa harus diajarkan lebih lebih mandiri untuk catch up. Oh mungkin dosen cuma ngasih tahu bab bab ini dan ini gitu. Tapi ternyata ada advanced questionsnya yang dikasih dan itu memang mengajarkan mahasiswa untuk belajar lebih sih. Dulu waktu awal semester satu lebih ke belajar sendiri. Kirain ngerti gitu, ternyata kayaknya harus belajar dengan teman. Ternyata lebih lebih efektif ketika belajar dengan teman waktu itu. Group work atau ya dengan senior juga. Baik, baik ya. Kalau berbicara mengenai teman-temannya Kak Yosefin ini, ya, Kak, ini kan saya ingin bertanya mengenai kesempatan karir ya, Kak. Mungkin pertama-tama kalau dilihat dari angkatannya Kak Yosefin sendiri, kebanyakan pada kemana tuh Kak? Jalur karirnya tuh Kak? Bisa dibilang sih teman-temanku itu kayaknya di atas 70% ke industri ya, ke lebih ke arah QC, QA untuk jurusan kimia dan untuk yang ke pendidikan sendiri sih kayaknya yang angkatan aku sih kayaknya sedikit banget ya. Oke, oke. Kalau dibandingin dengan sekarang, mungkin Kak Yosefin melihat itu nggak perubahan yang signifikan di kesempatan karirnya? Karena aku kurang begitu update untuk yang angkatan sekarang, jadi mungkin kalau sekarang sih jauh lebih luas ya peluang kerja. Karena lagi-lagi kimia banyak juga yang nggak bekerja di bidang yang sama, mungkin eh, ke bank atau kantoran gitu, atau di office lebih luas sih menurut aku sekarang. Banyak juga yang mungkin kerjanya remote, mungkin jadi IT karena they are a good programmer gitu. Oh, baik, baik, baik. Lebih beragam ya. Berarti memang Lebih eh, beragam. bahkan mungkin di bidangnya kakak sekarang ini bahkan mungkin nggak serta merta dari FMIPA semua, mungkin ya ada yang dari lain juga Enggak. seperti itu ya. Baik, baik, baik. Eh, Kemudian kalau sebelum kita lanjut ini Kak, sebelum kita lanjut ke topik karir seperti itu ya. Untuk FMIPA UGM sendiri pada saat Kak Yosefin masih di sana ada kenangan atau pengalaman yang paling diingat nggak? Mungkin atau quotes dari dosen yang masih dipegang sampai sekarang atau prinsip yang diajarkan gitu. Ada nggak Kak? Kalau kenangan sih yang paling ingat sih kalau di Kimia Game lumayan banyak praktikumnya. Jadi lumayan makan waktu karena hanya satu SKS tapi praktikumnya bisa 2-3 jam. Dan itu apa beban beban di praktikum yang lumayan berat. Hanya satu SKS tapi praktikumnya 3 jam, laporannya berjam-jam dan harus tulis tangan itu sih. Tulis tangan itu bahkan aku ingat waktu itu praktikum analisis kualitatif eh, sampai kurang lebih 50 halaman tulis tangan. Iya, berarti memang ya mungkin itu yang membentuk seperti itu ya Kak ya, saya membentuk kepribadian yang sekarang. Tapi
mungkin tadi karena Kak Yosefin belum update juga, jadi mungkin nggak tahu yang sekarang apakah masih sama atau Ya, enggak. apa Seperti masih itu. tulis tangan kalau dari tapi dari universitas lain sih kebetulan ada yang kerja juga di tempat aku ternyata budaya tulis tangan itu masih ada untuk menghindari copy paste. Oh iya, betul betul. Baik baik baik. Iya, kalau begitu mungkin kita lanjut aja ke topik selanjutnya Kak Yosefin. Ini kita akan membahas ke karir Kak Yosefin sendiri. Mungkin akan dimulai dari awal banget ya, mungkin pada saat Kak Yosefin mendekati lulus atau baru saja lulus seperti itu. Apa sih yang di pikiran Kak Yosefin gitu? Ah, aku mau ke sini, aku mau ke situ. Apa tuh Kak yang dipikirin Kak Yosefin pada saat itu? Lagi-lagi karena pengalaman praktikum yang cukup banyak terus ngerasa kayak lelah banget kayaknya kerja di lab gitu berjam-jam dapat datanya cuma sedikit. Apalagi waktu tahun terakhir itu penelitian yang lumayan beberapa kali gagal jadi cukup bikin lelah jadi pikirannya kayaknya kerja kantoran enak nih gitu. Kerja kantoran, duduk, ber-AC. Kalau di lab kan panas-panasan, nggak ada AC gitu. Bahkan kerjanya harus lembur-lembur gitu. Ternyata di kantoran juga sama. Lebih boring lagi. 2 bulan lulus, aku langsung kerja di salah satu distributor chemical desinfektan. Waktu itu sebagai sales assistant gitu. Jadi eh, pengalaman yang sama sekali aku zero knowledge, nggak tahu ini kerjanya ngapain. Ternyata harus kerja duduk dari jam setengah 8 sampai kurang lebih jam 7 malam tanpa ketemu banyak orang jauh lebih melelahkan. Karena kebetulan aku orangnya ekstrovert, jadi harus kerja duduk kantoran, laptop, telepon-telepon orang yang which is nggak ketemu in physics gitu, lebih capek. Gitu. Jadi Baik. cuma bertahan kayaknya sekitar 6 bulan. Oke, oke, oke. Tapi kemudian menjadi asisten lab lagi ya, atau sebelum itu ada yang lain, Kak? Belum, itu waktu kuliah tahun terakhir memang kita dikasih kesempatan yang mau dan yang lowong boleh jadi lab assistant di kampus. Oh, baik, baik, baik. Kalau yang di Raffles Christian School itu berarti sudah Oh, setelah itu jadi sesudah sales. sesudah aku jadi sales assistant di Europe continent. Oh, oke, oke. Itulah startnya aku kerja di sekolah as a I- teacher. Oh, oke. Kemudian kalau untuk perjalanannya dari asisten lab tersebut sehingga sekarang menjadi pengajar di BINUS International School itu gimana tuh Kak? Ceritain tuh Kak, kalau boleh diceritain. Karena aku sudah merasa, oh kayaknya aku nggak cocok kerja kantoran gitu kan. Aku waktu itu sempat pingin cari-cari beasiswa mau kuliah lagi ceritanya. Jadi sempat nganggur 6 bulan lah, kurang lebih 6 bulan untuk upgrade sambil daftar-daftar beasiswa. Ternyata kebetulan sambil apply pekerjaan juga dan dapatlah di sekolah gitu. Oh, Dan oke, dari oke, situ oke. aku mulai kerja di Raffles as lab associate teacher. Jadi laboran juga sebenarnya di sana, tapi sambil bantu ngajar juga. Oke, oke, oke. Sebenarnya ini mungkin agak spesifik ya, Kak. Ini kan kita ingin mengulik sedikit mengenai sekolah internasional seperti itu, Kak. Mengenai perbedaannya dengan sekolah nasional mungkin. Yang paling menonjol kalau menurut Kak Yosefin apa tuh, Kak, di antara sekolah internasional dan nasional? Mungkin bahasanya pasti ya. Tapi kalau selain itu mungkin dari kultur pendidikan atau metode pengajaran, apa nih Kak yang bikin Kak Yosefin milih sekolah internasional seperti itu? Oke, so awalnya sih pasti kalau dari kurikulum udah jelas berbeda ya. Kurikulum di sekolah, kebetulan di sekolah saya menganut kurikulum Cambridge, jadi memang kurikulumnya sudah tertata gitu. Sudah tertata dengan baik,
apa yang harus guru ajarkan, silabusnya, semua sudah jelas. Dan memang beban pelajarannya dibandingkan sekolah negeri juga lebih berat. Gitu. Bahkan anak-anak kami yang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu sama dengan pelajaran saya waktu saya kuliah. Gitu. Waktu semester semester 1, semester 2 gitu. Bahkan mereka sudah advance pelajarannya gitu. Dan dari Oh, dari segi beban beban pendidikannya juga memang memang berat di sana, tapi lebih terfokus. Lebih terfokus. Oke, misalnya anak dari kelas 9 sudah diajarkan untuk sekolah dan ada beberapa seminar mungkin dari kelas 9 pun sudah dikenalkan, oh ini loh pekerjaan ini seperti ini, kalau kamu mau kerja jadi ini, mau jadi ini, oh kamu harus ambil ini. Jadi mereka sudah lebih siap untuk mengambil, oh ketika SMA aku harus ambil apa, passionku apa gitu. Jadi mereka sudah lebih diarahkan, lebih terarah gitu. Dan untuk dari muridnya sendiri, memang anak-anaknya terbuka, lebih terbuka, lebih open minded dan lebih banyak bertanya, gitu. Mungkin kalau wow. dulu karena aku dari kecil sampai besar selalu di negeri ya, jadi culture malu bertanya itu memang ada di sekolah negeri gitu yang aku alami waktu itu. Baik, baik. Oke, luar biasa sekali ya. Eh, yang Cambridge itu yang Cambridge Assessment School itu ya, Kak? Berarti ya? Iya. Oh, wow, luar biasa sekali. Eh, eh, Kira-kira Kak Yosefin, ini sebenarnya pertanyaan personal sih Kak dari aku sendiri. Kira-kira Kak Yosefin boleh itu ya, mungkin nge-spill atau bagaimana seperti itu. Kalau Cambridge Assessment itu sebenarnya sistemnya bagaimana sih Kak? Maksudnya untuk suatu sekolah untuk dapat seperti itu, kira-kira Kak Yosefin tahu nggak ya Kak soal itu? Karena kalau ini sih mungkin lebih pertanyaan ke arah manajemen sekolah ya, gitu. Iya ya. Nah, kalau untuk sekolah sendiri sih memang harus siap dulu dari segi kurikulumnya, dari segi fasilitasnya juga. Karena di Cambridge itu, misalnya saya ngomong soal sains ya. Kalau di science class atau all science class misalnya, general science-nya atau mata pelajarannya kimia fisika, mereka tuh punya beban praktikum. Ya, ada mata pelajaran praktikum sendiri yang memang terkhusus gitu dan itu ada ujiannya. Jadi kalau di Cambridge itu saya ngomongin soal SMP SMA, di SMP SMA itu mereka dapat 5 jenis paper. Paper satu itu multiple choice, paper 2 itu structure questions, paper 3 itu praktikum. Nah, di praktikum sendiri ini, kalau untuk fasilitas memang sekolah harus menyediakan fasilitas itu. Jadi kalau memang tidak ada fasilitas itu, ya tidak bisa menjalankan kurikulum Cambridge juga. Gitu. Yang kedua juga memang tenaga pengajarnya juga memang harus sesuai dan mumpuni gitu. Dan Baik. yang paling ini sih ya fasilitas juga sih karena dulu saya di lab associates kan fokusnya, jadi memang untuk di lab itu memang harus komplit untuk akreditasi. Karena mereka punya paper sendiri untuk praktikum seperti di kuliah gitu. Kalau kita dulu SMA, waktu saya di kurikulum nasional kan, waktu SMA nggak ada yang sampai memang satu paper untuk ujian praktikum sendiri. Mungkin dia hanya di akhir tahun ya, akhir akhir kelas 3 ya mungkin ada ujian praktikum. Tapi kalau di tiap-tiap level atau memang masuk di tiap subjeknya uh, in daily activity itu nggak ada gitu. Nggak sebanyak di Cambridge karena mereka memang targetnya oh anak harus punya skill di lab juga. Wow, oke. Sangat luar biasa sekali. Terus saya agak penasaran dikit ya, karena kan di Semarang kalau yang sekolah yang Cambridge Assessment itu kalau nggak salah cuma satu atau dua seperti itu loh. Binus Nah, baru itu kan, buka di Semarang juga 2 apa 3 tahun lalu ya. oh iya, oke oke oke. Ya jadi itu kan suatu hal yang istimewa gitu loh Kak. Jadi kalau ya nggak tahu bisa apa enggak ya, tapi kan kalau mungkin sekolah-sekolah lain atau bagaimana gitu bisa
ada standar seperti itu kan bagus juga seperti itu Kak Yosef. Baik, mungkin tadi agak melenceng sedikit karena memang menarik sekali ya para penonton ini mengenai taraf pendidikan. Eh, saya agak interested juga soalnya Kak Yosefin, jadi kadang-kadang terlalu semangat kalau bahas soal itu. Tapi kembali lagi ke Kak Yosefin, ini capaian apa saja nih Kak yang paling membanggakan dan menjadi kenangan mungkin paling memorable lah selama menjalani karir sampai saat ini. Ada nggak Kak? Nggak harus yang paling besar, tapi yang paling memorable, Oh, personal achievement. eh, oke. Kalau personal achievement, lagi-lagi kalau guru itu mungkin lihat anak-anaknya berhasil ya. Ketika student mungkin join competition, terus menang, tuh rasanya nggak suruh bayar sih. Itu sih. Ketika mereka lulus, oh ya ampun, kayaknya kemarin aku ketemu kamu 6 tahun lalu masih masih kecil banget, masih masih lari sana lari sini kalau di kelas. Oh sekarang udah lulus, udah masuk di universitas yang bagus gitu, universitas top di Indonesia atau mungkin di luar. Itu sih. Iya, oke oke. Ya sebagai guru sendiri seperti itu ya Kak, memang eh ya kan mencerminkan murid-murid mencerminkan kesuksesan dari gurunya itu sendiri seperti itu Kak. Tapi Kak Yosefin itu sudah menjadi pengajar di Bina International School sejak tahun berapa ya Kak itu? Saya mulai bekerja di Binus School Bekasi. By the way, namanya nggak Binus International School, tapi Binus School Bekasi. Karena Oke. sekarang sudah tidak boleh lagi ada kata internasional kalau nggak salah Oh, di sekolah internasional. Ya, jadi oke. kayak Jakarta International School sekarang jadi Jakarta Intercultural School. Nah, sekarang namanya Binus School Bekasi, yang di Semarang Binus School Semarang. By the way, itu pertanyaan apa aku jawab? Eh, Tadi sudah sejak tahun berapa Kak Oh, di oke. School Bekasi Aku itu Kak? bergabung di Binus School Bekasi itu tahun 2018 sebagai lab associate teacher, laboran, sekaligus membantu mengajar juga. Tapi di tahun 2021, karena waktu itu ada kesempatan untuk mengajar sebagai subject teacher, eh, aku jadi subject teacher starting 2021. Gitu. Oh, oke oke oke. Berarti pretty recently ya Kak berarti ya Kak. Oh, baik, luar biasa luar biasa. Dan sebelum kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan mengenai FIPA UGM ini Kak, pertanyaan terakhir mungkin untuk Kak Yosefin sendiri di masa depannya nih Kak, apakah ada target mungkin ke depannya atau masih ingin di Business School Bekasi ini hingga cukup lama, atau apakah ada target karir yang Kak Ah, Yosefin pengen aim seperti itu? Ada nggak Kak? sebenarnya nggak jangka panjang sih, jangka pendek dulu mau nyelesain kuliah lagi. Soalnya kemarin sempat apa terhenti karena hamil dan melahirkan. Dana kimia murni, sementara bekerja di dunia pendidikan sekarang, which is cross, nyebrang, jadi mau nggak mau harus kuliah lagi gitu. Dan aku udah sebenarnya tinggal ibaratnya tinggal skripsi aja sih gitu. Semoga lulus. Aku ngambil lagi sarjana pendidikan gitu, S1 pendidikan lagi, pendidikan kimia. Oke, luar biasa sekali. Moga-moga sukses Kak ke depannya mungkin. Semoga bisa tercapai juga itu tadi sarjana pendidikannya eh, dan lain-lain seperti itu Kak. Kemudian kalau soal FMIPA UGM ini Kak, mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir pertama, berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apa yang sekiranya ingin disarankan kepada FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar mereka? Ada Nah, nggak Kak, kira-kira? kalau untuk proses belajar mengajar memang
di dunia sekolah dan di dunia pendidikan atas memang jauh berbeda ya. Eh, an- Mungkin mahasiswa harus diajarkan lebih mandiri dan lebih kreatif gitu. Mungkin kalau aku boleh kasih saran untuk FMIPA UGM, aku sih cukup setuju dengan banyaknya praktikum. Mungkin bahkan bisa lebih gitu. Dan naikin SKS-nya. Pastinya naikin SKS-nya karena sayang banget satu SKS tapi bebannya berat banget. Gitu. Dan mungkin lebih banyak sharing session dengan alumni juga ya, karena eh, ketika aku kuliah mungkin di kimia UGM kurang ada jadi memang aku eh, kurang tahu kira-kira lapangan pekerjaan apa sih yang ada untuk di FMIPA UGM. Tapi memang di akhir itu mungkin kayak dari industri-industri itu banyak datang ke kampus untuk hire, internal hire gitu. Tapi untuk sharing session tentang pekerjaan sendiri, alumni-alumni UGM mungkin itu yang kurang. Mungkin itu bisa jadi hal yang bagus juga dimasukin ke dalam kurikulum juga. Atau mungkin ada seminar terbuka, atau mungkin sharing session gitu. Karena yang aku alami di sekolah sekarang, dari anak-anak usia SMP pun mereka sudah diperkenalkan dengan dunia pekerjaan gitu. Jadi karena nantinya tuh mereka sekolah akan bekerja juga kan gitu. Jadi lebih terarah. Karena waktu itu dulu aku lulus, aku lumayan bingung mau kemana, ke industri. Rasanya kok capek, kerja di pabrik yang harus mungkin shift-shiftan gitu, yang rasanya kok kayaknya physically aku nggak kuat gitu. Baik, oke, oke. Ya, ini buat para penonton di rumah dimanapun berada ya, mungkin yang masih menjadi mahasiswa FIPA UGM. Jadi memang thanks to UGM di sini, di sini kita bisa jadi tahu mungkin ya info-info mengenai bagaimana alumni ini berkarir seperti itu dan pilihan karirnya bagaimana bagaimana seperti itu. Jadi kemudian pertanyaan terakhir Kak Yosefin, kalau tadi saran untuk FMIPA UGM, sekarang saran untuk mahasiswa yang masih belajar dalam membekali diri dan menyelesaikan diri, Kak. Untuk kebutuhan dunia kerja, sarannya apa, Kak Yosefin? Monggo. Iya, so, saran aku sih lebih banyak punya relasi ketika kuliah karena kita nggak tahu nantinya kita akan bertemu dengan siapa, siapa tahu akan ketemu lagi. Yang pertama sih itu sih relasi, jangan lupa ikut organisasi. Organisasi itu juga penting untuk soft skill. Nggak hanya melulu kuliah pulang atau kuliah nugas gitu. Um, yang yang berikut mungkin uh, bisa terjun PKL ya, karena waktu di zaman aku PKL itu adalah opsional dan aku tidak ikut itu. Itu sih salah satu yang aku cukup sesali waktu itu ya, karena PKL itu jadi satu ajang buat mahasiswa untuk meningkatkan soft skill dan mau apa melihat dunia pekerjaan itu seperti apa gitu. Itu yang nggak kebayang waktu aku saat itu. Dan mungkin lebih banyak ikut semacam pertukaran pelajar yang dulu mungkin aku kurang interested, tapi ternyata ketika aku uh, uh, kerja itu penting banget loh gitu untuk punya uh, mungkin ikut pertukaran pelajar atau ikut competition atau ikut UKM atau semacam kegiatan mahasiswa di luar kampus sendiri itu penting banget sih. Baik, oke ya, itu dia untuk para mahasiswa MMK UGM yang melihat video ini bisa diresapi dan didalami perkataan dari Kak Yosefin tadi ya. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas Kak Yosefin sudah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya juga. Namun sebelum saya akhiri diskusi pada hari ini, mungkin ada kata-kata penutup atau ada yang masih ingin disampaikan dari Kak Yosefin? Silakan. Dari aku sih cukup sekian, terima kasih untuk sharing sessionnya.
Jadi keinget zaman-zaman kuliah. Buat mahasiswa, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, explore dan tingkatin soft skill sih yang paling penting sih. Baik, ya sekali lagi terima kasih Kak Yosefin. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata untuk Kak Yosefin dan juga para penonton dimanapun berada. Jika begitu, selesai sudah diskusi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Tonton video-video lainnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Gier Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat